الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan nikmat ihsan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak pernah terhingga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa hadir sekarang di masjid yang mulia ini, artinya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah. Selalu saya sampaikan dalam majelis-majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun ibadah Bapak Ibu sekalian yang itu mudah untuk dikerjakan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada satupun ibadah yang mudah dikerjakan bagi seorang mukmin sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada dia. Betapa banyak orang yang ingin datang ke rumah Allah menuntut ilmu agama, tetapi Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit, sakit. Dicabut dari dia nikmat sehat. Betapa banyak manusia yang mereka badannya sehat, fisiknya kuat, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan kepada dia nikmat waktu luang. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Manusia menganggap enteng, manusia menganggap remeh dua nikmat ini Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matus sihah wa ni'matul faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka mudah-mudahan setiap waktu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan amalan di hari kiamat, membuahkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia yang paling terindah, yang harus kita yakini dalam hati kita, tidak ada tauladan yang lebih agung, yang lebih hebat, yang lebih terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari beliau sebagai sosok seorang ayah, sosok sebagai seorang suami, sosok sebagai seorang pedagang, bahkan sebagai sosok seorang pemimpin perang. Semua ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanya orang yang beriman yang mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad itu alaihi salatu wassalam suri tauladan yang terbaik. Tapi Allah berikan syaratnya. Yang bisa menganggap Nabi sebagai suri tauladan yang terbaik, yang bisa mengakui Nabi sebagai orang yang terbaik, liman kana yarjullaha, hanya orang-orang yang hatinya rindu berjumpa dengan Allah, hatinya rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tanamkan kerinduan kita ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Bahkan nikmat surga pun membuat orang-orang penduduk surga melupakan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, nadharallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah merahmati, semoga Allah mencintai
orang-orang yang mendengarkan sabdaku kemudian mereka mengamalkan, menyampaikannya kepada manusia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembahasan penting dalam agama kita. Agama ini semuanya penting, teman-teman. Tidak ada satupun ilmu dalam agama yang tidak penting. Tetapi para ulama memberikan kepada kita semacam prioritas. Ada ilmu akidah, ada ilmu fiqih, ada ilmu muamalah. Ini semua ilmu yang mulia. Tetapi Allah meletakkan ilmu akidah di atas ilmu-ilmu yang lain. Karena tanpa akidah yang benar, tanpa iman yang sahih, semua ibadah yang kita kerjakan sia-sia. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kita semangat ibadah, kita semangat sholat. Seorang istri semangat dia mentaati suaminya. Seorang anak semangat berbakti kepada ayah ibunya. Semua ibadah ini sia-sia di hadapan Allah ketika seorang meninggalkan yang namanya akidah yang sahih. Maka insya Allah pada sore ini kita akan membahas kitab Nawaqidul Islam, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, teman-teman sekalian, rata-rata buku beliau tentang akidah. Rata-rata buku tentang akidah. Seperti kitab Tauhid, populer di mana-mana. Kecuali orang yang hatinya sakit, dia nggak suka dengan kitab Tauhid. Kitab apa lagi? Al-Usul Thalatha, juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan termasuk di antara kitab Nawaqidul Islam. Nah, kitab Nawaqidul Islam itu sebenarnya lanjutan dari bahasan-bahasan beliau. Kalau hari Kamis malam kita membahas usul salasa, itu pondasi-pondasi dalam beragama. Itu ilmu pertama yang harus kita pelajari sebelum ilmu yang lain. Sebelum ilmu yang lain. Kata Jundub bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an. Dulu kami belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam iman dulu. Baru kami belajar Al-Qur'an. Jadi ngaji itu jangan orang ngaji loncat-loncat. Ada orang ngaji loncat-loncat. Di akidah sedikit, di fikih sedikit, di tahsin sedikit. Tidak ada dia fokus kepada satu ilmu. Nah, kata Jundub bin Abdullah, kami belajar iman dulu dengan Nabi, baru belajar Al-Quran. Nah, salah satu kitab yang sangat mulia yaitu kitab Nawaqidul Islam. Apa arti Nawaqidul Islam? Pembatal-pembatal keislaman. Ini luar biasa, judulnya luar biasa. Nawaqidul Islam artinya pembatal-pembatal keislaman. Beliau menyebutkan ada 10 pembatal keislaman. Kita akan bahas satu persatu insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus belajar kitab Nawaqidul Islam? Sebelum kita mungkin masuk kepada bahasan-bahasan, perlu ada muqaddimah. Kenapa perlu membahas pembatal keislaman? Yang pertama, jangan sampai seseorang merasa tidak sadar melakukan sebuah perbuatan atau berucap sebuah kalimat yang ternyata kalimat dan perbuatan itu membuat dia murtad dari agama. Hati-hati. Terkadang ada orang nggak sadar, Pak. Dia berucap dengan satu kalimat, entah mungkin dia menghina Nabi, entah mungkin dia mengucapkan kalimat syirik. Ternyata kalimat yang dia ucapkan membuat dia otomatis keluar dari Islam. Atau perbuatan misalnya, tidak sadar ternyata ada perbuatan yang membuat seorang keluar dari Islam. Itu yang pertama. Kenapa kita penting belajar Nawaqidul Islam? Kemudian yang kedua, dengan kita mempelajari kitab Nawaqidul Islam, kita tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Ini penting untuk pahami. Kita yang berjalan di atas manhaj salaf, manhaj para sahabat,
Karena mengkafirkan seseorang itu butuh hukum-hukum yang rinci. Dan ketika seorang mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan orang lain, kalau dia bukan di atas kebenaran, kekufuran bisa kembali kepada dirinya. Makanya tugas mengkafir-kafirkan ini, artinya bukan mengkafirkan, tugas mengkafirkan seseorang itu bukan tugas kita. Ilmu kita ini sedikit, Pak. Walaupun ustaz itu doktor, walaupun dia profesor, karena tugas untuk mengkafirkan seseorang itu tugasnya para ulama. Ketika seorang mengkafirkan saudaranya tanpa bukti yang jelas, tanpa kaedah-kaedah yang benar, akan terjadi banyak kerusakan di permukaan bumi. Contoh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu luar biasa, Pak. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aku berjumpa dengan orang-orang Khawarij yang hidup di masa Nabi. Ini orang Khawarij siapa? Orang yang memberontak, orang yang keluar dari akidah yang sahih. Kata Ibnu Abbas apa? Aku lihat mata-mata mereka. Ternyata mata mereka adalah orang yang sering bangun di waktu malam kemudian menangis. Aku lihat jari jemari mereka. Ternyata tangan-tangan mereka seperti tangan-tangan hewan. Maksudnya apa? Mereka saking seringnya sholat, tangan mereka tuh tebal-tebal. Dan kalau mereka membaca Al-Quran, mereka berpuasa di siang hari, kalian akan cemburu dengan ibadah mereka. Namun bersamaan dengan itu, Nabi mengatakan mereka anjing-anjingnya neraka. Bukan karena mereka tidak beragama, bukan karena mereka tidak semangat, karena mereka tidak punya akidah yang sahih sehingga mereka mudah mengkafir-kafirkan orang. Nah, itu penting kita belajar nawaqidul Islam. Dan tugas mengkafirkan adalah tugasnya para ulama. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan tentang kesesatan Mu'tazilah, kesesatan Khawarij, kesesatan Murji'ah, beliau mengatakan lebih baik kita mengatakan mereka salah daripada seseorang serampangan mengatakan mereka telah keluar dari Islam. Itu lebih baik kata Syekhul Islam. Misalnya antum melihat ada teman kita nih, terlihat dari ucapan dia, terlihat dari perbuatan dia, ini kayaknya orang murtad nih Ustaz. Kan sering sekarang. Terkadang seorang ustaz bicara, ternyata kalimat dia ini kalimat yang bisa membuat dia keluar dari Islam. Nah, jangan kita terburu-buru kemudian mengkafirkan dia. Lebih baik kita mengatakan kalimat dia salah, kalimat dia tidak benar, kalimat dia batil. Itu lebih selamat daripada kita serampangan mengkafirkan seseorang. Ini yang kedua, ya. Dengan kita belajar nawaqidul Islam, kita akan berhati-hati mengkafirkan seseorang. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan kita belajar nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman, kita akan menjadi orang-orang yang berhati-hati dalam berucap dan beramal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun yatakallam bil kalimah. Ada seorang laki-laki yang terkadang mengucapkan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, dan dia menganggap satu kalimat yang dia ucapkan itu enggak masalah. Ada orang misalnya bercanda tapi bawa nama-nama agama. Dia menganggap ini kalimat dia bercanda, enggak apa-apa, cuma bercanda gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'ina kharifan. Ternyata dengan satu kalimat itu Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam 70 tahun perjalanan. Jadi enggak main-main. Hati-hati dengan kalimat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar, seorang muslim yang sahih, yang lisan dan tangannya tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini hati-hati, kalimat hati-hati. Mengecap orang munafik, mengecap orang kafir itu hati-hati. Kemudian dengan kita belajar nawaqidul Islam, kita akan berhati-hati dalam beramal, sehingga kita memastikan benar enggak amal saya
Sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semangat itu jangan turun, ikhwan. Ini kadang-kadang kita turun semangat kita dalam bermanhaj. Terkadang ketika seorang sudah mulai sibuk belajar ilmu-ilmu yang lain dari cabang-cabang agama, apalagi belajar misalnya yang berkaitan dengan usul-usul atau kaidah-kaidah usul fiqh, terkadang karena kaidah yang dibuat oleh para ulama, terkadang kita meninggalkan dalil. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan tidak pernah dicontohkan, tidak pernah disampaikan, maka ditolak Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini dia di antara manfaat mempelajari nawaqidul Islam. Kemudian yang terakhir dari sekian banyak, kenapa seorang belajar nawaqidul Islam? Dengan belajar nawaqidul Islam, kita akan mengerti kaum muslimin dan muslimat alangkah besarnya kedudukan Allah dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bobot Allah Subhanahu wa taala itu besar. Bobotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, apakah dengan mereka menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bermain-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kata Allah, karena sesungguhnya kalian telah keluar dari Islam setelah melakukan perbuatan itu. Jadi kedudukan Allah, kedudukan Rasul itu mulia. Nah, nanti ketika kita sudah belajar nawaqidul Islam, kita akan berhati-hati. Misalnya terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan khilaf di antara para ulama, hati kita kuat. Tapi kalau manhaj kita tidak kuat, kita akan kebingungan. Ustaz itu ngomong ini, Ustaz itu ngomong itu, ya atau tidak? Bingung kita. Ustaz itu tamat Madinah seperti itu ngomongnya, yang tamat Libya seperti itu, yang tamat Yaman seperti itu, syekh dari Arab seperti ini, syekh yang di Yaman seperti ini, pada bingung saudara. Nah, dengan kita mempelajari nawaqidul Islam, kita akan memuliakan dan mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk kepada bahasan kitab. Anda sudah punya PDF-nya ya? Ini bahas kitab nggak ada yang bawa kitab, gimana? Kalau bahas kitab tuh bawa kitab, ya kan? Bukan ustadznya aja yang bawa kitab. Nanti kalau bisa pengurus ya, beli buku saku kecil aja, paling 10.000 harganya. Atau kalau misalnya antum lebih mudah, di HP tinggal di-download tentang nawaqidul Islam, ya. 10 pembatal keislaman. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama disebutkan tentang arti nawaqid. Nawaqid artinya adalah pembatal. Pembatal. Sebagian para ulama sampai pada makna perusak. Pembatal atau perusak sebuah amalan. Dan ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat nawaqid disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Ada kalimat naqadat, ya. Janganlah kalian seperti wanita yang merusak pintalannya, yang mencerai-beraikan pintalannya setelah dia kuat. Ini ada bahasan khusus. Tapi kalimat naqadat ada dalam Al-Quran. Juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang sifat orang-orang yang merusak perjanjian mereka dengan Allah. Alladzina yanqudu. Ini nawaqid. Mereka merusak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dalil ini kita bisa mengetahui bahwasanya
Nawaqid bisa artinya pembatal dan bisa artinya perusak amalan, yang bisa mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pembatal keislaman yang pertama adalah sesungguhnya pembatal Islam terbesar ada 10 perkara. Pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Ini mutlak yang pertama. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Otomatis sehebat apapun sedekahnya, sehebat apapun haji dan umrahnya, kalau sudah berbuat syirik, gugur semuanya, gak bernilai sama sekali. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah memaafkan semua dosa. Sesungguhnya Allah tidak memaafkan dosa syirik dan memaafkan selain dosa syirik. Nah, di sini kata para ulama tafsir, kalau ada orang berbuat syirik ketika dia hidup, masih hidup dia, sebelum meninggal dia taubat. Tadi percaya dengan jimat, datang ke dukun, datang ke paranormal. Kenapa namanya paranormal? Karena yang datang orang yang tidak normal. Namanya paranormal. Dikatakan paranormal kenapa? Yang datang ke paranormal orang yang tidak normal. Ini perlu dipahami nih. Kita ini orang-orang normal lah. Yang tidak normal orang yang berbuat syirik. Nah, kalau ada orang berbuat syirik di dunia, dia sudah beramal, ya, kemudian dia belum meninggal dunia, tapi dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah maafkan kesyirikannya. Dengan syarat dia belum meninggal, atau dengan syarat belum terbitnya matahari dari hari kiamat. Matahari terbit dari mana? Dari barat. Terbit matahari dari barat, kita taubat, gak diterima sama Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik. Artinya jangan sampai kita semangat ibadah, semangat dalam beramal saleh, ternyata kita masih menyimpan kesyirikan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan syirik ini jumlahnya tentu banyak, bentuknya banyak syirik ini. Pertama mulai dari syirik-syirik yang besar. Seorang menyembah berhala, menyembah patung, ya, percaya kepada jimat, percaya kepada ikat pinggang tertentu, percaya kepada tolasin, ya, atau juga yang berkaitan dengan mengambil tabarruk. Itu juga bagian dari kesyirikan. Contohnya apa? Ustaz, setelah nanti antum kajian, ana mau minum bekas air aqua antum. Kenapa ente minum? Antum berkah. Ini udah syirik, udah hati-hati. Hati-hati. Dan kesyirikan pertama kali terjadi di kapan? Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Dan kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, kenapa umat Nabi Nuh jatuh kepada kesyirikan? Yang pertama sekali sebabnya karena gulu, berlebihan dalam mencintai orang soleh. Itu sebabnya. Itu sebabnya tuh. Bukan karena mereka percaya kepada dukun, bukan karena mereka percaya kepada ini. Sebab pertama terjadinya kesyirikan, mencintai orang soleh berlebihan, sehingga mengangkat kedudukan orang soleh seperti para nabi, bahkan seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian manusia membuat gambarnya, dipasang di rumah-rumah mereka. Datang generasi berikutnya, gambar tadi, oh nggak cukup cuman gambar, kurang mulia rasanya. Ini kan orang soleh, kita buat saja patungnya. Ketika sudah dibuat patungnya, baru mereka menyembah kepada patungnya. Dan mereka selalu mengatakan, kami bukan menyembah patung, kami bukan menyembah kuburan, Ustaz. Kami menjadikan mereka sebagai wasilah. Itu yang syirik, gitu. Meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia supaya mengabulkan doa kita, itu kesyirikan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Kecuali dosa kesyirikan. Nah, kenapa dosa syirik itu besar kaum muslimin? Kenapa lebih besar daripada dosa zina? Walaupun di masa sekarang karena umat ini ilmu tentang akidahnya berkurang, rusak, manusia menganggap berzina lebih besar Pak dosanya. Contoh, kita ambil contoh. Ada dua berita. Yang satu di berita ini ada seorang anak berzina sama ibu kandungnya. Gimana ibu-ibu tuh? Heboh, masya Allah. Satu RT heboh Pak. Anak berzina sama ibu kandung. Benar, itu dosa besar. Ada berita lain mengatakan ada di sebuah kampung ada air yang mengalir. Manusia ternyata ambil dari air itu, menganggap ini air bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Manusia biasa-biasa aja. Bahkan mereka menganggap dosa zina lebih besar daripada dosa syirik. Nah, disinilah kita perlu mendakwakan tauhid kepada diri dan keluarga kita. Dan jangan pernah kita merasa saya nggak mungkin berbuat syirik Ustaz. Nah, ini sering. Sebagian teman-teman ketika dia belajar tauhid, belajar akidah, dia merasa, oh saya nggak mungkin. Nggak mungkin saya berbuat syirik Ustaz. Subuh di masjid, masya Allah. Berdagang halal. Kemudian ya, zuhur di masjid, pengajian setiap minggu ada. Nggak mungkin Allah kasih saya kesyirikan. Jangan kita takabur ikhwan. Karena Nabi Ibrahim saja itu berlindung dari kesyirikan. Wa janubuni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, menyembah selain Engkau ya Allah. Nah, sekarang berhala berubah bentuknya menjadi uang. Uang seperti berhala. Maksudnya apa? Rela meninggalkan salat karena ingin uang. Rela menzolimi orang karena uang. Rela keluar dari agama karena uang. Lebih hebat daripada berhala-berhala. Dan ingat teman-teman sekalian, orang-orang di masa Nabi berbuat syirik. Itu disebutkan dalam buku-buku akidah. Ketika mereka itu dalam kesulitan, mereka kembali sama Allah. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Orang-orang ketika mereka berlayar, tiba-tiba kapal mereka bocor, rusak. Langsung mereka mengangkat tangan mereka berdoa kepada Allah. Ini orang-orang jahiliyah seperti itu. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika Allah selamatkan mereka, mereka kembali berbuat syirik. Artinya orang jahiliyah dulu, ketika mereka senang, mereka berbuat syirik. Ketika hidup mereka susah, mereka minta sama Allah. Orang masa sekarang seperti apa? Senang, susah, berbuat syirik. Itu perbedaannya. Makanya kesyirikan pembatal keislaman yang pertama. Dan orang-orang di masa jahiliyah dulu teman-teman sekalian, yang mereka gulukan, yang mereka agungkan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Memang orang-orang soleh yang pernah hidup mereka gulu. Orang sekarang nggak soleh, nggak sholat dianggap wali. Bayangkan nanti. Ini kan udah jauh ya. Orang dulu memang orang soleh yang mereka agungkan. Itu saja salah. Gitu. Apalagi orang yang tidak soleh, orang yang tidak sholat Jumat, malah mereka anggap sebagai walinya Allah. Artinya kesyirikan di masa sekarang terkadang jauh lebih hebat daripada kesyirikan di masa lalu. Walaupun sama-sama neraka jahanam dua-duanya. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh sebutkan di sini, termasuk syirik adalah menyembelih bukan karena Allah. Termasuk orang yang menyembelih untuk jin atau kubah. Ini beliau kasih contoh ya, yang sesuai dengan apa yang terjadi di masa beliau hidup. Ternyata beliau mengatakan termasuk bagian dari syirik menyembelih bukan untuk Allah. Ada orang bangun rumah baru, sembelih lu. Orang-orang Minang sering nih, saya orang Minang ya, tahu. Dan tidak tersinggung saya ngomong karena saya orang Minang.
Anak baru lahir, pasangkan peniti, pasangkan bawang putih. Oh iya Ustaz, kan datang palasi Ustaz. Nah, ini kan aneh. Palasi Pak, takut sama bawang putih, subhanallah. Sakit potong ayam. Nah ini hati-hati ya. Ini adat istiadat yang ternyata adalah kesyirikan. Makanya pembatal keislaman yang pertama syirik. Adapun contoh dan bentuknya insya Allah pun sudah tahu. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang berbuat syirik. Makanya orang-orang kafir, mereka mengaku besok di akhirat sebagai orang yang paling bodoh dan tidak berakal. Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Ya Allah, kalau seandainya dulu di dunia kami mendengar, au naqil, atau kami berakal sedikit saja, kami tidak mungkin masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Udah kan? Jadi orang-orang kafir yang hebat-hebat, ilmuwan-ilmuwan kafir ya, besok mereka di akhirat mengaku sebagai orang yang paling bodoh, sebagai orang yang paling tidak berilmu. Baik, kita sholat dulu. Kita lanjutkan insyaallah setelah sholat maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu an